jika di umur 40 masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, begal, korupsi, munafik dan zolim, laku itu akan menjadi candu baginya sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut sebagai fase yang spesial. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur tersebut, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut ilmu psikologi, umur 40 adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap. Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Contohnya, kalau seseorang terbiasa mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Dan sebaliknya, jika di umur 40 masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, begal, korupsi, munafik dan zolim, laku itu akan menjadi candu baginya sampai mati, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Boleh dikata, usia 40 adalah momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Karena itu, Khairil Anwar menegaskan, sekali berarti sudah itu mati. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase. Aulad, yaitu sejak lahir hingga balik atau 15 tahun. Syabab, sejak balik sampai usia 40 tahun. Kuhul, usia 40 tahun hingga 60 tahun. Suyuh, umur 60 tahun ke atas. Konon, ketika Imam Syafi'i berumur 40 tahun, dia berjalan memakai tongkat. Ketika ditanya hal itu, dia berkata, supaya saya selalu ingat bahwa saya adalah seorang musafir. Setidaknya, ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di atas 40 tahun, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial dan perhatian. Yang kedua, tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial dan teladan. Yang ketiga, tanggung jawab ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri atau suami, saudara atau saudari, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 juga menegaskan keistimewaan umur di atas 40. Ayat tersebut mengingatkan mereka yang akan sedang atau telah menginjak umur 40 tahun. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Yang pertama, berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang selama ini telah direguk. Kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah menghantarkannya ke umur 40 tahun, yang telah berhasil menjadikan anaknya sukses dalam berbagai bidang. Dan yang ketiga, komitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang berjiwa pasti akan menemui ajalnya, bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Menyambut takdir tersebut, malaikat maut sendiri telah memperingatkan manusia untuk mempersiapkan bekal kematiannya, terlebih jika sudah memasuki umur 40 tahun. Misteri umur 40 tahun ini disebutkan dalam kitab Raudhah Al-Mustaq wa At-Thariq ila Al-Malik Al-Khalaq karya Abdul Faraj Ibnu Jauzi, dan turut diulas Imam Samsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Ia mengatakan bahwa tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, "Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal. Selagi kalian masih berakal, anggota-anggota tubuh kalian masih kuat perkasa." Malaikat maut juga menyeru bagi manusia yang telah memasuki umur 50 dan 60 tahun. Ia mengatakan, "Hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya memetik dan panen. Hai orang-orang yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan jawaban atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidak ada lagi penolong bagimu." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah
Dan bukanlah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Dan bukankah telah datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surat Fatir ayat 37. Sementara itu, dalam Sahih Bukhari terdapat suatu riwayat yang menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan umur seseorang hingga 60 tahun sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah telah banyak memberi kesempatan meminta maaf kepada seseorang yang dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai umur 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan dinilai sahih. Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan, seseorang yang sudah memasuki umur 40 tahun sudah waktunya menyadari betapa banyak nikmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, kepada orang tuanya, lalu mensyukurinya. Ia turut mengutip perkataan Imam Malik rahimahumullah yang mengatakan pernah melihat para ahli ilmu di negerinya yang gemar mencari dunia. Orang-orang tersebut bergaul dengan masyarakat hingga seseorang dari mereka mencapai usia 40 tahun. Jika mereka telah memasuki umur itu, maka mereka mengasingkan diri dari masyarakat. Selain memberi peringatan kepada manusia yang memasuki umur 40 tahun, malaikat maut juga mengirimkan delegasinya sebelum ia mencabut nyawa seseorang. Diriwayatkan dalam sebuah kabar, salah seorang nabi berkata kepada malaikat maut, "Tidakkah kamu punya seorang delegasi yang kamu suruh datang mendahulimu supaya manusia bersiap-siap menyambut kedatanganmu?" Malaikat maut menjawab, "Benar, demi Allah, aku bahkan punya banyak delegasi berupa macam-macam gangguan dan penyakit, uban, berbagai hal yang menyedihkan, dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal-hal tersebut tidak mau sadar juga dan tidak mau bertaubat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, aku akan menyeru, bukankah aku telah mengirim terlebih dahulu kepadamu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Aku adalah delegasi terakhir, tidak ada lagi yang lain sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhir, tidak ada lagi peringatan lain sesudahku." Namun jika ada orang yang telah mencapai usia ini, akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda yang buruk. Dari kesudahan umurnya di dunia, salah satu keistimewaan usia 40 tahun. Tercermin dari sabda Rasulullah SAW, apabila usianya 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun. Akan tetapi, usia 40 tahun merupakan saat di mana seseorang harus betul-betul berhati-hati juga. Ibarat waktu orang yang berumur 40 tahun mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebaikannya tidak mantap dan tidak mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Imam Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, maka beliau menjawab, "Agar aku ingat bahwa aku adalah seorang musafir, dan demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang dalam sangkar tuturnya. Lanjutnya, komitmenku sekarang seperti itu. Aku tidak memiliki sisa-sisa sawat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk-pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian bisa datang kapan saja. Satu perkara yang kita harus senantiasa sadari, bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja, tanpa ada tanda, tanpa alamat, tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun untuk memulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita jika ternyata umur kita tidak panjang. Maka dari itu, di sisa-sisa usia kita ini, marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makanan dan tidur, serta menjaga keistiqomahan dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah. Banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia yang isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di dunia ini. Akan tetapi, dengan mengingat mati, kita berharap menjadi insan yang percaya
dan selamat dunia dan akhirat. Janganlah kita menunggu hingga besok untuk membuat persiapan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapan saja. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.